Teorema 7.23. Sistem pengkongruenan linear X kongruen AI modulo MI I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K dengan FPB MI, MJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J memiliki penyelesaian bersama modulo M1, M2, M3 sampai dengan MK dan penyelesaian bersama itu tunggal. Bukti. Melakukan pembuktian dengan induksi matematika untuk bilangan asli K. Untuk K sama dengan 1 berarti X kongruen A1 modul M1 jelas mempunyai penyelesaian. Nah, untuk K sama dengan 2 yaitu sistem perkongruenan X kongruen A1 modulo M1 dan X kongruen A2 modulo M2 dengan FPB M1 dan M2 sama dengan 1. Nah, akan dibuktikan kedua perkongruenan ini mempunyai satu penyelesaian bersama. Karena X kongruen A1 modulo M1 berarti X sama dengan A1 ditambah K1 dikali M1 untuk suatu bilangan bulat K. Sehingga A1 ditambah K1 dikali M1 kongruen A2 modulo M2 atau bisa dituliskan dengan K1 M1 kongruen dalam kurung A2 kurang A1 modulo M2 dengan K satuan peubah. Karena M1 dan M2 mempunyai FBB sama dengan 1, maka perkongruenan terakhir ini mempunyai satu penyelesaian untuk K modulo M2. Katakanlah T. Nah, kita misalkan dengan T, yakni K1 sama dengan T tambah K2 kali M2 untuk suatu K2 memenuhi perkongruenan terakhir itu. Jadi X sama dengan A1 ditambah K1 kali M1 sama dengan A1 ditambah, kita ganti K1 nya tadi menjadi dalam kurung T tambah K2 kali M2 dikali M1. Jika dan hanya jika X sama dengan A1 ditambah T dikali M1 ditambah K2 kali M1 kali M2. Nah, ini berarti X kongruen A1 ditambah T kali M1 dikali modulo M1 M2. Perkongruenan ini memenuhi perkongruenan untuk K sama dengan 2. Sekarang hipotesis diambil bahwa sistem pengkongruenan linear X kongruen A1 modulo M1 mempunyai penyelesaian bersama untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R kurang 1. Misalkan penyelesaian bersama itu kita misalkan dengan S. Maka sistem X kongruen AI modulo MI I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R kurang 1 dapat kita nyatakan sebagai suatu perkongruenan, yaitu X kongruen S modulo M1, M2, M3 sampai dengan MR kurang 1. Sehingga untuk R pengkongruenan itu dapat dinyatakan sebagai dua perkongruenan, yaitu X kongruen S modulo M1, M2, M3 sampai dengan MR kurang 1 dan X kongruen AR modulo MR. Sistem pengkongruenan dari dua pengkongruenan ini mempunyai penyelesaian bersama modulo M1, M2,
M3 sampai dengan MR. Karena M1, M2, M3 sampai dengan MR kurang 1 MR mempunyai FPB sama dengan 1. Sebab MI dan MJ saling prima untuk I tidak sama dengan J. Sampai pada langkah ini, kita telah membuktikan bahwa sistem pengkongruenan X kongruen AI modulo MI untuk I 1, 2, 3 sampai dengan R mempunyai penyelesaian bersama modulo M1, M2, M3 sampai dengan MR. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa penyelesaian itu tunggal. Nah, misalkan R dan S adalah penyelesaian bersama dari sistem tersebut. Maka dapat kita tuliskan R kongruen AI modulo MI dan S kongruen AI modulo MI. Sehingga R dikurang S kongruen 0 modulo MI. Ini berarti bahwa MI membagi habis R dikurang S untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Jadi R dikurang S suatu kelipatan persekutuan dari M1, M2, M3 sampai dengan MK. Karena FPB MI dan MJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J, maka M1, M2, M3 sampai dengan MK membagi habis R dikurang S. Karena R maupun S adalah penyelesaian perkongruenan, berarti R dan S adalah sisaan terkecil modulo M1, M2, M3 sampai dengan MK. Sehingga minus M1, M2, M3 sampai dengan MK kecil dari R dikurang S dan kecil dari M1, M2, M3 sampai dengan MK. Mengingat bahwa R dikurang S adalah kelipatan persekutuan dari M1, M2, M3 sampai dengan MK, dan FPB dari MI dan MJ sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J, maka dapat disimpulkan bahwa R dikurang S sama dengan 0 atau R sama dengan S. Jadi penyelesaian bersama dari sistem X kongruen AI modulo MI untuk I 1, 2, 3 sampai dengan K itu adalah tunggal. Teorema 7.23 itu berkaitan dengan teorema 7.24, di mana teorema 7.23 itu hanya menyatakan bahwa ada penyelesaian bersama, namun tidak disertai dengan bagaimana penyelesaiannya, bagaimana cara mendapatkan penyelesaian tersebut. Nah, di teorema 7.24 ini dijelaskan bagaimana cara mendapatkan penyelesaian bersama tersebut. Nah, secara tidak langsung, jika kita mengerjakan teorema 7.24, maka secara otomatis kita juga telah mengerjakan teorema 7.23. Contoh, tentukan penyelesaian bersama dari sistem pengkongruenan X kongruen 5 modulo 8, X kongruen 3 modulo 7, dan X kongruen 4 modulo 9. Nah, adapun penyelesaiannya, yaitu dari pernyataan tersebut dapat
kita ketahui bahwa A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan M1 sama dengan 8, M2 sama dengan 7, dan M3 sama dengan 9. Nah, adapun FPB daripada M1 dan M2 itu sama dengan FPB dari M1 dan M3. Sama dengan juga FPB dari M2 dan M3, yakni sama dengan 1. Nah, untuk mempermudah kita cari dulu M-nya. Nah, kita simpulkan dengan M besar atau modulonya. Nah, modulonya ini sama dengan M1 dikali M2 dikali M3. Modulo totalnya dari 3 bentuk kongruen di atas. Nah, M besar sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 sama dengan 504. Nah, selanjutnya kita mencari nilai daripada B1, B2 dan B3 untuk kita gunakan nanti mencari nilai hasil atau mencari nilai daripada X. Nah, untuk mencari B1-nya itu dengan cara M besar dibagi dengan M1 dikali B1 kongruen 1 modulo M1. Maka, kita ketahui bahwa M besar ini sama dengan M1 dikali M2 dikali M3. Jika dibagi dengan M1, maka M1-nya dapat kita coret atau dapat kita selesaikan, sehingga tersisa M2 dikali M3 dikali B1, sehingga dituliskan 7 dikali 9 dikali B1 kongruen 1 modulo 8, sehingga kita peroleh B1-nya sama dengan 7. Selanjutnya kita cari B3-nya atau B2-nya. Namun di sini saya mendahulukan B3. M besar dibagi M3 dikali B3 kongruen 1 modulo M3. Maka kita ketahui bersama bahwa M besar ini terdiri dari atau sama dengan M1 dikali M2 dikali M3. Jika dibagi dengan 3 M3, maka M3-nya dapat kita selesaikan atau dapat kita coret, sehingga tersisa M1 dikali M2 dikali B3. Maka ditulis 8 dikali 9 dikali B3 kongruen 1 modulo 9, sehingga kita dapat B3-nya sama dengan 5. Selanjutnya untuk B2-nya. Nah, sama dengan proses yang pertama dan kedua tadi, yaitu M besar dibagi dengan M2 kemudian dikali dengan B2. Nah, kongruen 1 modulo M2. Nah, kita ketahui bahwa M besar ini adalah atau sama dengan M1 dikali M2 dikali M3. Maka jika dibagi dengan M2, maka M2-nya dapat dicoret atau diselesaikan, sehingga tersisa M1 dikali M3 dikali B2. Maka ditulis 8 dikali 7 dikali B2 kongruen 1 modulo 7, sehingga kita dapat B2-nya sama dengan 4. Nah, dari proses ini, dari proses tadi tersebut, kita dapat mengetahui nilai daripada X-nya, yakni 7 dikali 9 dikali 7 dikali 5 ditambah 8
dikali 9 dikali 4 dikali 3 ditambah 8 dikali 7 dikali 5 dikali 4 sama dengan 4189. Jadi nilai X nya itu sama dengan 4189. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk pengkongruenan, yaitu X kongruen 157 modulo 504. Jadi kesimpulannya yaitu penyelesaian bersama dari sistem pengkongruenan X kongruen 5 modulo 8, X kongruen 3 modulo 7, dan X kongruen 4 modulo 9 adalah X kongruen 157 modulo 504.